Shalom, Bapak Ibu remaja anak Usobulu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita serahkan hati pikiran kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ketujuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat berkat Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Di muka Tuhan insaf akan salahku, bertobat di hatiku, di muka Tuhan Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sungguh berbasuhku. Hanya oleh darah Yesus, perdamaian bagiku. Hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku. Hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sungguh berbasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang dikulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Allah untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, shalom bagi kita sekalian. Minggu ini yang menjadi kabar baik bagi kita dan menjadi khotbah minggu hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang menjadi dasar firman bagi kita minggu ini. Tentunya kita bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi antara Yahudi dan Samaria, sehingga dalam pembicaraan tadi ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh perempuan tersebut, yang lebih tepatnya pada ayat 9, dia berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Nah, tentunya dari konteks waktu itu bahwa orang Samaria tidak ada hubungan dalam arti komunikasi, sekalipun tidak boleh berbincang-bincang dengan orang Yahudi. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang perlu dikucilkan dan tidak ada hubungan dalam hal apapun. Sehingga pertanyaan itu menjadi keheranan bagi kita pada saat ini mungkin, bahwa kenapa seorang perempuan
Samaria berkata begitu kepada Yesus. Karena dia menyadari bahwa posisi sebagai orang Samaria menjadi hal yang tidak wajar ketika terjadi komunikasi atau dialog dengan seorang Yahudi. Nah, oleh karena itu kita juga nanti akan memahami dan mencoba bagaimana sebenarnya dan ke arah mana tujuan yang perlu kita cermati dari respon Yesus tentang apa yang diucapkan oleh seorang perempuan Samaria tersebut. Bahwa dalam minggu ini kita akan dibawa berkenalan dengan Yesus sebagai air kehidupan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tahu bahwa manfaat air begitu banyak dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam kebutuhan rumah tangga saja, tapi juga yang berhubungan dengan kebutuhan kesehatan, kebutuhan hal-hal yang bersifat pengobatan, untuk kebutuhan juga dalam artian pertanian atau bercocok tanam. Air sangat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Air juga merupakan lambang kepuasan. Kenapa kita katakan dan kita sebutkan lambang kepuasan? Sebab air sangat diinginkan dan dirindukan oleh seseorang yang sangat kehausan. Sehingga air juga atau air minum bisa mengobati rasa haus atau menghilangkan rasa haus, tetapi juga memulihkan tubuh yang lelah karena sebuah aktivitas yang sangat-sangat menuntut energi yang begitu banyak. Jadi begitu banyaknya manfaat air dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu Yesus mengalami keletihan. Lelah disebutkan di dalam ayat kita tadi, karena dia mengadakan perjalanan yang begitu panjang dan kegiatan yang begitu banyak. Karena itu Yesus merasa lelah. Saking lelahnya dia ingin minum air. Manfaat air ini juga akhirnya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengenal dan memahami. Kalau sering kita membahas Yesus sebagai anggur, maka dalam hal ini dan pada hari Minggu ini kita diperkenalkan dengan Yesus yang adalah air kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada pemahaman yang keliru tentang ucapan Yesus yang ditanggapi oleh perempuan Samaria. Pertama, bahwa dari posisi perempuan Samaria, dia hampir mengolok-olok Yesus ketika Yesus berkata bahwa dari dirinya ada air kehidupan. Perempuan Samaria sempat berkata bahwa mana mungkin Yesus mampu untuk memberikan air kehidupan sedangkan dia tidak punya timba. Tetapi dengan penuh kesabaran Yesus menerangkan dan menerangkan apa yang dia maksud dengan dirinya sendiri sebagai air kehidupan. Pemahaman mengenal Yesus tidak diperoleh oleh seorang yang bernama perempuan Samaria, karena dalam penglihatannya dia selalu melihat Yesus sebagai orang yang tidak patut untuk diadakan komunikasi, karena hubungan tadi yaitu sebagai orang Samaria dan sebagai orang Yahudi dalam posisi Yesus. Nah, akhirnya Bapak Ibu kita mencoba untuk menggali, kalau Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada makna
yang tersembunyi di dalamnya dan yang perlu kita telaah lebih teliti lagi, bahwa yang dimaksud dengan Yesus, air yang Dia berikan adalah dirinya sendiri. Bahwa ada nilai dari sebuah air yang terdapat dalam diri Yesus. Salah satunya, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, adalah masalah kepuasan. Tadi kita mengatakan seorang yang merasa lelah, capek, kehausan, pastinya dia pengen minum. Nah, kalau itu kita bawakan ke dalam konteks kita, Bapak Ibu saudara-saudara merasa haus, tapi bukan rasa haus dalam arti ingin air, tapi haus dalam hal-hal kehidupan. Mungkin haus akan keberhasilan yang lebih dan lebih. Mungkin haus akan punya teman yang lebih dari kemarin jumlahnya. Kita mungkin haus supaya kita lebih cerdas, lebih pintar dari sebelumnya. Atau juga kita haus supaya lebih mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Banyak rasa haus yang bukan rasa haus oleh karena air, yang mungkin kalau kita renungkan dalam diri kita, yang mau dipesankan dari Nats pada hari Minggu ini. Rasa haus apa yang sedang kita alami sekarang? Baiklah kita misalnya mencontohkan bahwa kita sudah memiliki dua hal yang kita pinta dari waktu yang lalu kepada Tuhan Allah. Dan sampai hari ini dua hal itu sedang kita genggam. Tapi rasa haus kita selalu ada. Kita pengen dari yang dua itu menjadi ada tiga, ada sekian lagi untuk berikutnya. Kalau datang kepada Yesus, maka Dia tadi berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya, ketika sesuatu yang kita miliki itu kita perhadapkan kepada Tuhan yang memberikan, maka rasa haus kita tidak akan mengganggu kita untuk menikmati apa yang sedang ada dalam diri kita. Artinya, mencukupkan apa yang sedang kita miliki saat ini dulu. Jadi rasa haus itu tidak mengganggu kita untuk menikmati apa yang telah diberikan Tuhan. Atau rasa haus ketika kita menginginkan lebih dari yang sudah kita miliki sekarang, sehingga kita mau memiliki jumlah yang lebih besar, rasa haus itu tidak disampaikan atau tidak ditujukan kepada posisi yang lain atau hal-hal lain yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Rasa haus kita ketika kita ingin bertambah sesuatu hal yang telah kita miliki, apakah itu kesuksesan, apakah itu kebahagiaan, itu dialamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga rasa haus kita itu terobati. Atau paling tidak, hal yang sedang kita miliki itu bisa itu dijadikan oleh Tuhan ketika kita bawakan kepada Dia, menjadi obat rasa haus kita yang mungkin hampir mengganggu kita untuk menikmati yang telah diberikan Tuhan. Jadi intinya kita mau dibawa oleh hari Minggu ini lewat Nats ini, supaya apapun rasa haus kita itu ditujukan kepada Tuhan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus. Haus akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini supaya lebih baik, sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Yesus. Inilah yang mesti kita pelajari dan kerjakan dan kita laksanakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Bahwa salah satu contoh persoalan kehausan diberikan dari kitab Yohanes ini, dan itu kita mau pahami dan kita pelajari menjadi sebuah pesan moral bagi kita dan pesan rohani, bahwa kita punya sesuatu yang dari Tuhan dan nikmati itu. Ketika ada rasa haus dalam arti keinginan lebih, tujukan kepada Tuhan
agar Dia memampukan kita untuk terus bekerja, belajar, dan berusaha, sehingga Dia terus memberikan air, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan harapan, dan memberikan jawaban kepastian bahwa apa yang sedang kita inginkan ketika segala sesuatunya dialamatkan kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, maka semuanya akan terkabul. Amin. Kita berdoa. Engkaulah sumber kepuasan kami, ya Tuhan. Engkau adalah air jawaban dari rasa dahaga kami untuk segala sesuatu. Kiranya Engkau juga mencurahkan kepada kami kekuatan, sehingga ketika kami menginginkan beberapa hal yang dalam kehidupan dunia ini Engkau munculkan, Engkau wujudkan dalam hidup kami, maka segalanya itu terjadi oleh karena Yesus Kristus yang memberikan kehangatan, yang memberikan kesejukan, yang memberikan bimbingan dan arahan, bahkan yang menyertai kami berjalan untuk mencapai segala sesuatu. Berkati kami seluruhnya, jemaat Tuhan, supaya kami juga mengerti bahwa hingga hari ini Engkau dalam diri Yesus Kristus yang adalah air kehidupan terus dan tetap menjaga kami siang dan malam. Terima kasih ya Allah, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oh
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.